mendengar ceramahnya Pak Hari dengan luar biasa. Sampai saya tidak sempat menelan ludah. Saking melongo. Dan memang luar biasa sekali, isinya juga hebat. Pada waktu saya membaca topik ini tentang impian, saya kemudian tergelitik pikiran saya. Karena pernah ada satu kisah yang saya pernah baca, mungkin Anda juga pernah baca ini. Ada orang yang kalau tidur, mimpi terus berjalan. Sonambul istilah. Ada di antara Anda yang punya kebiasaan itu? Ada? Karena ini mau saya kasih resep. Nah, Anda begitu dengar mewujudkan impian, langsung keluar cerita itu. Mimpi, waktu tidur mimpi terus jalan. Nah, kemana-mana pergi, dia cari pengobatan, nggak bisa sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia pergi ke seorang yang difetuakan di sebuah tempat. Lalu dia memberikan sebungkus jimat. Tapi tadi saya tanya ulang, ada nggak yang nggak bisa kalau tidur itu sambil jalan, ada nggak? Kalau gitu nggak usah saya ceritain aja ya. Ya percuma dong. Nah tapi ya bagaimana? Ceritain aja deh, tanggung. Jadi begini, ini saya kasih jimat. Nanti kalau dia tidur, tebarkan jimat ini di sekitar tempat tidur. Maksudnya di lantai. Wah, kemudian orang ini mengatakan, "Uy, untuk apa ini? Tepung ya? Biar tahu jejaknya pergi kemana." Bukan. Ini paku payung. Pasti bangun. Saudara-saudara, supaya ini juga biar akrab, saya mau jalan-jalan. Dari tadi duduk terus, sekarang saya mau jalan-jalan. Tapi kalau nanti saya tidak balik sini, ya minta maaf. Saudara-saudara, kalau kita membaca di depan, itu adalah cerita tentang bagaimana mewujudkan mimpi atau mencapai impian. Beberapa kali, dan mungkin panitia juga belum bahas, impian ini yang dimaksud impian apa? Apa mimpi buruk? Jadi cara sukses mencapai impian buruk. Karena impian kan katanya netral. Nah, mimpi yang dimaksud sini tentu maksudnya adalah cita-cita, harapan, tapi karena mungkin orang itu ngomong hebohkan, disebut mimpi. Dan mimpi yang dimaksud di sini tentu adalah mimpi-mimpi yang baik, bukan mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi-mimpi yang baik itu yang mimpi yang segitiga, mimpi yang segi empat, segi banyak, dan seterusnya. Mimpi yang tak bersegi ya nggak usah lah menceritakan di sini. Saudara-saudara, memang di dalam kehidupan ini kita punya banyak keinginan, kita punya banyak harapan yang tadi dikatakan secara heboh sebagai keinginan. Tetapi tentu seperti yang tadi Pak Hari katakan, semua membutuhkan usaha atau perjuangan. Nah, tadi saya sudah buka dengan kisah orang yang mimpi dan berjalan. Kemudian saya sudah juga ceritakan bagaimana ditebarin pines atau paku payung supaya orang yang tidur sambil mimpi ini
bisa terbangun. Artinya apa? Kita boleh saja ingin mencari kesuksesan untuk mencapai impian kita, tetapi harus kita sadari impian yang wajar, impian yang memang layak untuk diwujudkan. Wah, pokoknya saya mimpi indah, mimpi kan tadi buktinya juga bisa, mimpi pengen terbang akhirnya juga bisa terbang. Ya, ada sebagian yang begitu. Sampai akhirnya orang yang mimpi terbang itu menggunakan pakaian Superman. Kemudian dia terjun dari apartemen lantai 8. Dan memang dia bisa terbang untuk beberapa detik, tapi mendaratnya sayang sekali kepala duluan. Nah, saudara-saudara, artinya mimpi kita ini memang perlu kita sesuaikan. Dengan apa? Dengan, kalau saya lebih menyarankan, kalau Anda kan kita ingin mencapai impian, Anda semua pernah mimpi? Pernah? Jangan sampai ngomong tidak pernah mimpi, karena kalau Anda tidak pernah mimpi itu sesungguhnya Anda hanya lupa Anda mimpi apa. Tetapi sesungguhnya kita semua setiap tidur kira-kira ada 1000 mimpi. Karena itu kalau Anda tidak lupa, di beberapa tahun yang lalu saya kira beberapa di antara Anda sekarang juga masih ingat atau masih menyimpan buku 1001 mimpi. Dalam banyak kasus, tiap pagi orang-orang kan ditanya, tadi malam mimpi apa? Tadi malam mimpi apa? Mimpi ketemu biku. Wah, biku 8 nyembah. Bagus. Mimpi ketemu ular 32. Ya dulu jualan. Nah, saudara-saudara, sehingga ada beberapa di antara Anda itu yang nyimpen sampai sekarang. Di situ di buku itu disebutkan buku 1001 mimpi. Tapi diperkirakan ada sekitar 1000 mimpi tiap hari atau tiap kali kita tidur nyenyak. Karena itu kalau Anda mau tahu bagaimana waktu Anda mimpi atau pasangan hidup Anda mimpi, lihat matanya. Waktu merem, matanya itu sedikit goyang-goyang. Sekalian lihat bibirnya. Goyang-goyang nggak? Mau monyong-monyong gitu nggak? Mungkin dia ngimpi pergi ke kebun binatang atau macam apa dan ketemu, kok mirip, dan terus monyong gitu juga bisa. Nah, jadi itu adalah salah satu tanda mimpi. Jadi ada beberapa orang mengatakan, kamu pura-pura tidur ya, buktinya matamu goyang-goyang kok. Bukan, itu dia sedang mimpi. Kira-kira ada 1000 mimpi. Kenapa? Karena impian kita itu sebetulnya adalah keinginan-keinginan, kebanyakan adalah keinginan yang tersimpan, yang tidak sampai terwujud. Nah, itu nanti waktu malam ngimpi. Seperti sekarang Anda duduk di sini, kepingin misalnya makan di sebelah. Wah, tadi sudah lihat di sebelah, kepingin ke sana, tapi acara sudah mulai. Itu nanti kan sudah tersimpan di dalam pikiran Anda. Waktu malam ngimpi pesta di sana, semua teman-teman ini diajak ke sana. Sayang cuma mimpi. Coba kalau sesungguhnya kan kita happy diajak semua ke situ. Nah, saudara-saudara, itu adalah salah satu cerita tentang mimpi. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kalau kita mau mewujudkan mimpi itu terjadi pada diri kita, nomor satu kita harus mempunyai satu gambaran, karena mungkin istilah mimpi ini terlalu tinggi, yaitu harapan atau cita-cita itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau tadi misalnya Pak Hari, ya belajar apa tadi? Jurusan komputer, ya. Karena dia mimpinya kalau
di komputer itu tidak akan ngomong sama siapa-siapa. Padahal dia belum tahu bahwa sekarang ini sudah ada webcam. Dan kita bisa ber-YM toh. Beberapa orang mengajak saya, ayo Bate pakai YM. Wah, berbahaya ini. Kalau pas ada masalah tertentu, wah repot ini. Nah, jadi kita sekarang ternyata di depan komputer itu juga kelihatan muka dan bisa ceramah. Kemarin ada satu kesempatan saya juga sempat bertelewicara, jadi ceramah damar radio di daerah Medan, tapi dengan telepon saja. Itu juga bisa. Jadi ternyata kita nih walaupun tidak kelihatan siapapun juga bisa ceramah. Nah, ketika tadi Pak Hari mengatakan mengambil jurusan komputer, karena merasa wah sulit ini ngomong di depan umum pada waktu itu. Kenapa? Karena beliau punya mimpi, punya harapan, punya keinginan bahwa yang sesuai dengan saya itu adalah kalau saya berinteraksi dengan mesin, berinteraksi dengan komputer, tidak dengan orang. Nah, artinya apa? Inilah mimpi yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu saudara-saudara, kalau Anda senang main musik, mimpi jadi misalnya ahli bengkeli mesin, saya kira gak kurang sesuai. Nanti kemudian Anda memukul palu itu dengan irama-irama do, re, mi, apa mesinnya jadi. Jadi memilih mimpi itu harus yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan apa yang kita mampu kerja. Nah, saudara-saudara, karena itu sekarang sebelum Anda bermimpi, tanya pada diri Anda sendiri, aku ini kira-kira berkarakter apa ya? Segitiga, bukan itu maksud saya, bukan yang ini. Memang ini perlu pengenalan karakter, tapi maksudnya bukan yang segitiga, itu bukan. Kita lalu melihat sekarang, saya ini karakternya di bidang apa? Karena disitulah kita nanti akan meletakkan mimpi kita. Wah, saya juga senang mesin, saya senang melukis, saya senang menyanyi. Kalau Anda terlalu banyak yang Anda sukai, Anda mulai bertanya pada diri Anda, mana yang paling dominan? Dari semua kesukaan Anda itu, mana yang paling dominan? Apakah Anda senang menyanyi itu yang dominan? Kalau Anda senang menyanyi, yang dominan, jadilah penyanyi. Seperti tadi adik kita Desi tadi, yang saya juga sudah ketemu beberapa waktu yang lalu pada saat acara di Tangerang. Jadi, kalau kita memang senang menyanyi, pilih. Wah, saya mau menyanyi. Kalau gitu saya harus jadi penyanyi yang paling top. Kalau bisa di tingkat internasional, bagus. Kalau tidak bisa, ya di tingkat nasional. Kalau nggak bisa, ya tingkat provinsi. Kalau nggak bisa, ya kecamatan. Kalau nggak bisa, tingkat kamar mandi. Pokoknya yang penting, sudah mimpiku terwujud. Karena kalau kita tidak bisa nyanyi, not saja kita nggak tahu. Ketika, ayo sudah mulai apa? Ada satu ketika kisah waktu di Blitar mengadakan lomba paduan suara. Nah, kemudian semua orang sudah siap paduan suara, berdiri semua berjejer-jejer. Lalu menyanyi. Guru paduan suara mengatakan, kamu ketinggian. Oh iya. Apa? Ketinggian.
Dia sudah tidak bisa membedakan. Nah, kalau sudah begini, apa ini? Bisa jadi penyanyi. Oh, kamu kurang tinggi. Ya, sebentar. Sudah tinggi sekali. Sudah. Kalau kita memang senang menyanyi, jadilah penyanyi. Kalau kita senang komputer, cari bidang-bidang yang berhubungan dengan komputer. Kalau kita senang desain, cari bidang-bidang yang berhubungan dengan desain. Sehingga dengan demikian, nomor satu yang perlu saya sarankan di sini, impian kita harus kita arahkan sesuai dengan kecenderungan. Anda tentu mempunyai satu bakat atau mempunyai satu kelebihan. Pernah Anda rasakan? Siapa di sini di antara Anda yang punya bakat? Anda merasa berbakat? Apakah bakat itu bakat melukis, bakat menulis, bakat meramal, bakat jual akik? Ada di antara Anda yang berbakat? Merasa berbakat? Tunjuk jari. Siapa yang merasa berbakat? Inilah saudara. Kalau Anda sendiri tidak merasa berbakat, bagaimana Anda mau jadi orang sukses? Bagaimana Anda mau meraih impian? Berarti impian yang Anda miliki pun Anda belum tahu. Kalau sudah begitu, cara sukses bukan untuk mencapai impian. Cara sukses membuat mimpi. Bagaimana kalau sekarang judulnya kita ubah dulu? Cara sukses membuat mimpi. Karena kalau cara sukses mencapai impian kan berarti Anda sudah tahu. Anda tuh sudah punya impian. Nah, sekarang saya tanya, salah satu penentuan impian adalah bakat. Siapa di antara Anda yang merasa berbakat? 1, 2, 3. Nah, ini kan mulai ya, dan sudah mau menunjukkan mimpinya masing-masing. Coba yang tunjuk jari, kira-kira Anda merasa berbakat apa? Nah, kalau hanya ngomong berbakat, iya, berbakat apa? Apa ya? Lah, sama aja ini. Berbakat apa tadi? Bermain sulap. Berbakat apa? Manajemen. Oh, saya pikir berbakat bermain sulap. Berbakat manajemen. Berarti kalau Anda merasa berbakat, Anda nanti akan mengarahkan pekerjaan Anda, kuliah Anda, dan nanti kesuksesan Anda itu di bidang yang Anda merasa berbakat, yang paling dominan. Ada yang sudah berbakat di bidang manajemen, ada yang merasa berbakat yang lain. Wah, adik ini berbakat apa, Dek? Nah, berbakat apa? Anda merasa berbakat apa? Coba. Gambar. Nah, ini bagus. Berarti sudah mulai berbakat menggambar. Bagus sekali. Nah, misalnya anak seperti ini, dari kecil sudah tahu bakatnya. Orang tua mudah sekali mengarahkan. Oh, kamu senang gambar ya? Langsung. Gambar apa? Segitiga? Gambar. Salah. Kan pokoknya gambar. Kenapa akan ketawa? Gambar segitiga kan barang normal. Tentu yang nggak beres ya dengan ada. Apa yang ada yang lucu dengan kata segitiga? Itu yang biasa loh. Ada bisa gambar segitiga? Bisa. Kotak-kotak bisa. Bulat-bulat bisa. Bisa. Loh, tidak ada yang lucu toh. Loh, kalau Anda mau gambar ayam, itu pertama bulat, lalu segitiga untuk cucuknya,
lalu bulat lagi untuk badannya, terus garis 2 untuk kakinya. Kan begitu loh gambar ayam. Enggak beres loh jalan. Begitu ngomong segitiga bisa ketahuan. Nah saudara, artinya apa? Anak ini mengerti dari kecil. Oh, saya berminat di sini. Berarti saya mau mewujudkan impian. Kalau begitu bagaimana? Nanti saya akan mau menjadi orang yang ahli gambar. Nah, jalurnya jelas. Ahli gambar atau lukis atau sebagai pelukis, pengukir, pemahat, ini satu jenis. Mungkin nanti kalau dia jurusan yang hebat lagi, misalnya jurusan arsitektur, misalnya mau lebih arsitektur klasik Tiongkok, itu namanya Wong Sui, bisa. Loh itu arsitektur juga loh, tapi klasik Tiongkok, Wong Sui. Nah itu arahnya sudah jelas. Saudara-saudara, kadang kita tidak bisa meraih mimpi kita, tidak bisa mencapai impian kita, karena kita tidak tahu diri kita. Tadi yang contoh orang yang suka manajemen, ada orang yang contoh yang suka menggambar, ini hanya contoh saja. Artinya apa? Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah saya yang punya kecenderungan? Cenderung saya di mana? Cenderung saya di keterampilan, yaitu kemampuan menggunakan tangan, misalnya merangkai bunga, membongkar HP teman, ya, itu bagian dari keterampilan tangan dong. Ini gambar yang terbagus. Nah, kalau gambarnya dikritik orang, sudah pernah menggambar di adik siapa namanya? Santi. Santi kan nama wanita. Shirley. Namanya Shirley. Stanley. Oh Stanley, saya benernya Shirley. Maaf ya. Sudah pernah menggambar? Oh, karena ada beberapa orang mengatakan, saya senang gambar. Sudah pernah? Belum. Itu kan impian. Impian yang tadi malam. Wah, ini repot. Sudah pernah? Sudah gambar dan dikritik orang? Belum. Gambarnya selalu dipuji. Wah, hebat sekali. Ini berarti yang muji mamanya terus ini. Ya, bagus, bagus. Gambar apa yang paling disukai? Grand Palace Bangkok. Wah, Grand Palace. Yang sulit itu yang digambar. Jadi gambarnya baru sekali itu aja. Banyak, sudah banyak gambarnya. Apalagi selain itu? Oh banyak. Oh ya, banyak itu apa? Gunung, rumah, pesawat. Yang lain? Oh ya, ya gunung, rumah, pesawat, pesawat di atas rumah, rumahnya di atas gunung, dan masih banyak yang lainnya. Bagus. Saudara-saudara, sayang anak ini belum pernah dikritik. Kenapa? Karena kalau orang yang senang menggambar, kemudian dia melihat gambarnya, dia tunjukkan gambarnya, lalu dikritik orang, lihat sikap mentalnya. Orang yang punya kecenderungan maju, orang yang punya harapan untuk mencapai impian, tidak mudah menyerah dengan kritikan. Justru dia akan menganggap kritikan itu sebagai alat untuk memotivasi dirinya. Saudara-saudara, Anda yang tadi sudah saya tanya semua, siapa yang belum mengerti kecenderungan Anda? Kan semua sudah tidak menunjuk jari, berarti kan Anda semua sudah tahu. Sekarang, pernah nggak Anda dikritik hal yang Anda sukai tadi? Anda senang fotografi, Anda dikritik. Anda senang mode, pakaian Anda dikritik. Model kok kayak lepet begitu. Atau pokoknya yang Anda sukai lah. Anda senang melukis, lukisan Anda dikritik. Ada di antara Anda? Ada yang mendapat kritikan? Siapa? Coba tunjuk jari. Tunjuk jari yang pernah dikritik. Yang pernah dikritik. Apa yang Anda lakukan terhadap orang yang mengkritik Anda? Pukul, gebuk, tidak mau ngomong lagi.
Atau apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Berterima kasih, ya. Kalau kecenderungan Anda dikritik, padahal Anda sudah merasa itu yang terbaik Anda kerjakan, maka Anda harus berterima kasih. Kenapa? Karena Anda punya kesempatan untuk maju. Ini adalah kualitas orang yang mau mencapai impian, yang mau mewujudkan impian. Tapi kalau Anda dikritik malah senang potong rambut, semua orang potongi rambutnya, aneh-aneh bentuknya. Loh, potongan rambut itu makin pemotongnya makin hebat, itu bentuknya makin aneh. Coba kanan lebih panjang daripada kiri, kan aneh tuh. Tapi itulah kenyataan. Kalau mau seragam ya potongan model saya ini. Kanan kiri depan belakang oke. Seragam semua. Nah, saudara, Anda senang potong rambut, wih potong model, jabrik sana, jabrik sini, loh kok kayak jengger ayam misalnya. Tapi Anda dikritik begitu, lalu kamu maunya gimana? Mau saya perbaiki gini, mau saya perbaiki begitu. Itu berarti Anda ada harapan untuk mencapai impian. Jadi, kalau nomor satu, pilihlah kecenderungan. Itu adalah syarat utama untuk membentuk mimpi. Mimpi yang di luar kecenderungan Anda, jangan terlalu diperhatikan dulu. Saat ini yang cenderung, yang paling utama, itu yang diperhatikan. Kalau nanti ada hal-hal yang lain, waktunya sudah lebih misalnya, dan Anda sudah sukses dengan mimpi utama Anda boleh menggunakan yang lain-lain. Kecenderungan-kecenderungan yang sekunder, kecenderungan-kecenderungan yang bukan yang utama, itu bisa Anda lakukan. Tapi nomor satu, pilih kecenderungan yang Anda miliki. Dan Anda sudah tahu semua. Nomor dua, Anda memperjuangkan kecenderungan itu secara maksimal. Salah satu tandanya kalau maksimal adalah Anda dikritik tidak marah. Anda dikritik malah terima kasih. Saudara-saudara, seorang wanita, karena banyak wanita nih saya lihat, wanita punya kecenderungan awet muda, pengen cantik lebih lama. Istilah awet muda ini kurang menarik. Cantik lebih lama ini lebih indah di telinga. Siapa di antara para wanita ini yang tidak ingin cantik lebih lama? Siapa yang ingin jelek lebih lama? Ada juga ya yang nunjuk jari tadi. Saya lihat. Anda ya panitia? Oh bukan wanita ya? Oh pantas. Saudara-saudara, wanita ingin cantik lebih lama. Satu ketika Anda sudah make up dengan luar biasa, padahal di dalam kasus tempat lain saya mengatakan pipi yang dilus-lus di apa itu, dikasih lotion inilah, lotion itulah. Sebetulnya itu adalah makanan yang sangat enak untuk cacing-cacing nanti. Saya pernah sampaikan di tempat lain, tapi di sini janganlah menakutkan, membuyarkan impian. Itu sama dengan mimpi buruk itu. Saudara, ketika wanita ini sudah make up dengan baik sekali, gambar sana, gambar sini, macem-macem. Lalu ada orang mengkritik, kok jelek ya tampilan. Apa yang terjadi? Anda stres? Anda menangis sampai itemnya turun semua? Ini pengalaman soalnya. Pernah ada satu umat konsultasi, ya kebetulan ada juga curhat.com di Balairejo. Itu sambil nangis, wah begitu. Saya kaget loh, saya pikir terjadi kekuatan magis atau macam apa. Mukanya bisa hitam. Saya sampai agak takut. Saya kira ini penampakan ini. Kamu malam
malam konsultasi, nangis kan dia begini, pakai sapu tangan toh, pakai tisu, sudah selesai. Wah, saya kemudian membaca Sabe Sata Bondo. Sabe Sata Bondo cerita semoga semua makhluk berbahagia. Sampai saya lihat pelan-pelan, saya lihat. Kemudian saya lihat semuanya, makhluk juga. Kemudian saya perhatikan dari dekat, kenapa ya kan konsultasinya kan kira-kira 1,5 meter saya lihat. Oh, dekornya luntur. Dekorasinya rontok. Nah, saudara-saudara, ketika Anda sudah mendekor muka dengan baik sekali, kemudian ketika Anda dikritik, kok dekormu model kayak gitu? Kalau Anda mengatakan terima kasih ya, seperti yang saudara kita yang di sana tadi mengatakan terima kasih kalau dikritik, berarti Anda sudah sukses untuk mewujudkan impian. Karena kadang kritikan itu yang mau kadang melemahkan kita. Padahal sesungguhnya kritikan itu adalah sarana kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Kadang kita kepingin hanya mendapat pujian. Kalau dikritik langsung kita marah. Padahal kalau kita dikritik justru kita melihat yang sesungguhnya. Orang yang mengkritik kita sesungguhnya adalah teman yang baik. Ada satu pepatah kuno yang mengatakan kata-kata yang manis belum tentu berisi kebenaran. Kata-kata yang benar belum tentu manis. Kalau Anda hanya mendengar kata-kata yang manis, sampai dipanggil honey, ya, saking manisnya loh. Saya tadi heran loh, Hari kok dipanggil honey? Karena saya punya satu kenalan, itu kalau pagi dipanggil Susilo, kalau malam Susi. Lah ini pagi hari, malam Hani. Ada namanya Hani Indriawati toh. Jadi saya sampai saya lihat-lihat, ini bener gak ya? Karena kalau nggak terlalu bener Pak, duduk di sebelah saya berbahaya. Tapi ternyata oke dia cerita, punya anak 2 katanya juga. Tapi lalu saya tanya lagi sebenarnya dalam hati, berapa tahun yang lalu ya? Loh, karena waktu itu bisa mengubah segalanya loh. Jadi, tapi maksudnya ini ternyata istrinya yang manggil, artinya madu. Loh, setahu saya madu loh artinya. Belum ganti loh di kamus artinya. Nah itu kan berarti manis. Jadi kan dipanggil manis nanti dikira kucing. Jadi ya supaya agak sedikit berbeda daripada kucing ya, honey gitu. Padahal itu sama dengan kucing, manis. Bagi suami istri yang berhani-hani di rumah silahkan diganti laukung gitu. Lebih bagus. Istilahnya lebih bagus sehingga kalau diterjemahkan suamiku ada apa nggak istriku? Saya kira itu luar biasa sekali itu pakai lampung-lampungan. Nah saudara, kenapa kok dipanggil manis? Karena kita kepingin mendengar sesuatu yang manis. Walaupun pada saat kita jengkel dengan pasangan kita juga manggil dia, ngapain kamu dul? Dul itu bahasa, kalau di Jawa Timur itu panggilan yang sangat jelek. Jadi dul itu panggilan nama yang orang tidak karu-karuan itu. Jadi ketika, kamu jangan macam-macam dul, aneh-aneh aja kamu. Nah itu artinya
sudah diledakkan sekali itu kalau waktu marah. Tapi kalau seneng ya manis. Kemudian yang satu meong. Jadi kira kucing. Nah saudara, kita senang mendengar yang kata yang manis-manis. Kita senang mendengar sesuatu yang nyaman-nyaman di telinga. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Kenyataan kadang orang tidak suka dengan kita. Orang tidak suka dengan perilaku kita. Orang tidak suka dengan karya kita. Orang tidak suka dengan apa yang kita sudah perjuangkan semaksimal mungkin. Tetapi kita kalau punya mentalitas bisa mewujudkan impian, kita menjadikan semua kritikan itu sebagai sarana maksud. Karena itu, satu tadi adalah impian harus sesuai dengan kecenderungan. Nomor 2, perjuangkan impian Anda itu secara maksimal, tapi jadikanlah kritikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan pernah kita menyerah dengan kritikan. Tapi justru kritikan itu untuk sarana mengevaluasi diri. Kalau kita sudah mampu melakukan itu, maka tahap perwujudan impian akan kita bisa capai secara usaha. Karena impian itu bisa terwujud itu 2 hal. Satu, usaha yang keras, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu berdasarkan kecenderungan dan upaya yang keras. Yang kedua adalah dukungan kebajikan. Saudara-saudara, perbuatan baik ini sangat penting untuk mewujudkan harapan. Tanpa ada harapan, kerja keras luar biasa, hidup tetap menderita. Pernah Anda melihat di masyarakat, kerjanya sudah susah payah, pagi, siang, sore, malam kerja keras, tapi hidupnya menderita? Pernah lihat? Pernah? Ada yang males-malesan, tapi hidupnya bahagia? Pernah lihat? Kenapa? Karena ada dukungan karma baiknya. Kalau begitu sekarang, karma baik apa yang harus kita lakukan? Kita punya badan. Gunakan badan kita untuk hal-hal yang kita ingin dapatkan. Jadi prinsipnya tadi seperti yang tadi Pak Hari sudah sampaikan, yang kalau malam jadi Hani tadi, Hani Irawati. Bukan ya, bukan Hani Irawati ya. Malam Hani Irawati. Jangan ganteng-ganteng jadi Hani Irawati. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Hari bahwa ada sesuai dengan benih yang ditanam, demikian pula buah yang dituai. Dalam penerapannya adalah kalau kita ingin diperhatikan, tanamlah perhatian. Kita memperhatikan pihak lain. Kalau kita ingin disayangi, marilah kita menyayangi pihak lain. Karena itu badan kita gunakan untuk hal-hal yang kita sukai kepada pihak lain. Oh, saya itu saya suka kalau saya diperhatikan. Kalau gitu, gunakan badan ini untuk memperhatikan pihak lain. Misalnya, kebetulan kita naik angkutan umum atau kendaraan umum, kemudian kita ada tempat duduk, ada ibu yang mungkin perlu tempat duduk, kita berdiri, kita berikan kepada dia. Ini adalah menggunakan badan kita untuk kita berikan kebahagiaan kepada pihak lain. Kita punya ucapan juga sama. Gunakan ucapan kita ini untuk melakukan atau mengucapkan kata-kata yang baik yang kita juga ingin dengar dari orang lain. Oh, saya senang kalau mendapat kata-kata yang manis-manis. Honey, sugar. Ya. Padahal dalam bahasa Jawa, gula, bagaimana? Pakai sugar. Ngomong pinggir sungai aja nggak mau riverside. Padahal saya belum baca riverside residences.
hebat sekali ini namanya. Tapi setelah saya lihat, oh maksudnya rumah pinggir sungai toh. Gitu aja pakai bahasa yang muluk-muluk. Nah, jadi sekarang kata-kata, kita kepingin kata-kata yang manis-manis, mengharapkan pujian. Kalau kita memuji dulu kepada pihak lain. Sehingga kalau kita sering memuji dengan kata-kata yang baik ya, jangan orang tua dikatakan, aduh, kamu kok seperti bintang film Asia, seperti, waduh bidadari, tapi bidadari yang sudah usia lanjut. Itu sih menyakitkan. Tapi kalau kita bisa ya gunakanlah kata-kata ini yang manis, sehingga nanti kita akan kembali. Kata-kata yang manis itu balik kepada diri kita. Coba saudara, Anda lihat, saya berdiri di sini, di samping saya di sana. Kalau tampilannya jelek, tangannya kaku, saya tidak mengganti tangan di sana. Kok hilang? Oh gelap ya, penampakan. Tak tampak wajah. Kalau tangan saya begini, kemudian tampak kaku, saya tidak akan mengubah gambar yang di sana. Percuma. Gambar yang di sana tidak bisa diubah kalau saya tidak mengubah gambar yang di sini. Jadi kalau saya tidak ingin tampakan saya tangannya menunjuk 5 jari, ya saya tukar bagi sini. Oh begini, mau apa saja terserah. Jadi kalau kita ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kita, kita harus melakukan tindakan itu dahulu. Coba kalau saya begini, pasti gambarnya kalau kelihatan nggak di crop ya, pasti gambarnya sama. Saya goyang-goyang juga sama. Ini jelas menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu berpengaruh pada lingkungan. Karena itu, kalau Anda ingin dipuji, memujilah orang lain. Anda ingin dihargai, menghargailah dulu orang lain. Kalau Anda ingin dibantu, membantulah dulu orang lain. Kalau Anda ingin mendapatkan kebajikan dari orang lain, Anda berbuat baik dulu. Tanam dulu, baru panen. Bukan minta panen dulu, baru mau nanam, terlambat. Demikian pula pikiran kita sama. Kalau kita ingin dipikirkan hal-hal yang positif dari orang lain, marilah kita memikirkan hal yang positif juga kepada orang lain. Loh, tapi dia ngomong yang jelek kepada aku, dia bertindak jelek kepada aku, dia berpikir jahat kepada saya kan harus balas. Kalau Anda membalas, Anda menjadi sama jelek dengan dia. Anda memaki dia, berarti Anda sama jahat dengan dia. Berarti tidak bisa dibedakan. Loh, kalau gitu apa kalau aku dimaki harus diam saja? Harus nerima istilahnya Pak Hari tadi? Apa kalau nggak nerima terus Anda jadi lebih baik? Justru ketika kita dimaki orang, tunjukkan kemampuan kita untuk menampung, punya kapasitas yang besar untuk menampung makian orang lebih. Tadi sudah diberi data oleh Pak Hari, darah, pompa, sampai jalurnya 32.000 kilo. Ya, masih ingat nggak Pak Hari tadi? Kamu lupa sendiri. Nah, kalau nggak baca lupa loh tadi dia. Nanti saya lupa sendiri. 32.000 kilo ya. Betul nggak? Saya lupa loh. Lalu enggak juga. 100.000 kilo. Itu kan denyutnya. Ini perjalanannya ini loh. 32.000 toh. 32.000 toh. 32.000. Yang 10.000 itu nyet itu loh. Saudara, ada jalan sepanjang 32.000 kilo.
32.000 kilo kalau Anda membayangkan, itu Jakarta Banyuwangi 32 kali. Karena Jakarta Banyuwangi kira-kira, Jakarta Surabaya kira-kira 1.000 kilo. Jadi 32 kali. Apakah yang segitu panjang tidak bisa menampung emosi orang itu? Tidak bisa menampung kalau kita dikritik orang. Tidak bisa menampung kalau kita dipuji orang. Apakah tidak bisa menampung kalau kita dimaki orang? Sedemikian luas. Otak kita yang 1,5 kilo ini bisa seperti komputer segede WTC yang sudah tidak ada lagi. WTC kan sudah diledakan. Nah, problemnya tadi nggak ditulis. WTC yang mana? Tapi karena si narasumber itu boleh, saya kira bukan dari Mangga 2 WTC itu. Masa boleh Mangga 2? Bukan WTC Jembatan Merah di Surabaya juga. Nah, saudara-saudara, jadi tubuh kita ini demikian luas. Kenapa hanya satu kerikil aja makian orang kok kita marah? Kita ini seperti danau yang luas. Batu besar belum masuk. Mobil masuk. Tank masuk. Pesawat masuk. Hilang semua. Segitiga. Segitiga mana itu? Atau Lembo? Bukan, segitiga Indonesia. Indonesia juga punya segitiga yang pesawat hilang, ya, kapal 16. Kita ini sedemikian luas seperti itu. Otak kita demikian luas. Badan kita sedemikian luas. Kenapa kerikil makian satu saja membuat kita stres? Kenapa kenangan pahit satu pun membuat kita stres? Kenapa pujian satu membuat kita penuh? Kenapa baru dipanggil Hani? Wah, langsung nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Karena kasurnya kebocoran dan kebencian. Kenapa satu titik pujian membuat kita berantakan? Kenapa satu titik makian membuat kita kacau? Karena kita tidak memiliki kebijaksanaan. Bahwa kalau orang lain memaki saya, justru kesempatan bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya harus membalas dengan kebaikan. Dia memaki saya, nomor 1 katakan terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan Bapak di sana. Begitu Anda dikritik, terima kasih. Anda dimaki, terima kasih. Siap menerima makian sekarang? Siap menerima makian? Siap. Nah. Jadi coba silakan sebelah saling memaki. Loh, ini pelajaran memaki juga perlu. Nanti para pasangan hidup, para bapak dan ibu, orang tua dan anak, lihat waktu di rumah. Ketika saling memaki, bisa nggak ngomong terima kasih? Begitu, kamu jelek ini, terima kasih. Kamu ini, terima kasih. Kalau Anda bisa, berarti Anda memperluas pola pikir Anda, memperluas seluruh batin Anda, sehingga siap menampung apa saja, baik dan buruk. Begitu masuk ke dalam sebuah telaga yang jernih, baik itu batu besar maupun kecil, dia akan lenyap. Apakah itu emas, dia juga akan lenyap. Ketika kita mampu seperti itu, maka kita akan terus maju untuk mewujudkan impian kita, untuk mewujudkan harapan kita. Karena biasanya kecenderungan yang sudah kita pilih, kemudian kita perjuangkan secara maksimal, kadang hancur karena dimaki orang, atau hancur karena dipuji orang. Begitu dipuji, kita lupa
bahwa ada nilai-nilai buruk di dalam diri kita. Begitu dimaki, kita lupa bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Kalau akhirnya kita bisa memperluas diri kita seperti sungai atau seperti danau yang demikian luas, seperti laut yang bisa menampung segalanya, karena memang secara fisik tadi sudah diselidiki, kekuatan otak kita, otot kita yang bisa menarik kira-kira 20 ton dan sebagainya, maka saudara, impian Anda akan bisa terwujud. Tapi tentu impian yang sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan Anda. 3 hal inilah saudara yang mau saya sampaikan, bahwa bangun dari mimpi, jangan terbuai oleh mimpi. Bangun dari mimpi adalah injek pinesnya. Ketika Anda jalan sambil mimpi, tebarkan pines di sekitar kasur, di sekitar tempat Anda jalan. Karena kita harus bangun dari mimpi, bahwa sesungguhnya semua itu harus diwujudkan, yaitu kecenderungan kita. Perjuangkan dengan semangat dan jangan putus asa dengan kritikan ataupun pujian, karena semua itu hanya sekedar evaluasi untuk kelebihan kita tingkatkan dan kekurangan kita perbaiki, sehingga setiap langkah kita dalam kehidupan yang ada adalah perbaikan kualitas diri di dalam bertindak, di dalam berbicara, maupun di dalam cara berpikir. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan awal ini, yang tentunya nanti di acara tanya jawab yang akan dipimpin oleh Pak Ponijan yang demikian panjang namanya dan gelarnya, yang saya pikir beliau adalah pembicara tunggal di sini, karena yang layak berbicara adalah pasti yang paling panjang namanya. Ya, ini tentu akan sangat menarik sekali apabila dipimpin oleh beliau untuk diskusi.